Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Sini, nomor absen 8 dari kelas 12 MIPA 7, SMA Negeri 4 Bandung. Pada video kali ini, saya akan melakukan percobaan Orsted, jadi disimak terus videonya. Pendahuluan. Latar belakang. Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda lain. Terdapat dua jenis magnet, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Magnet alami adalah magnet yang ditemukan di alam dan bersifat permanen, misalnya magnet bumi. Sementara magnet buatan bersifat sementara dan lebih banyak ditemukan pada alat-alat listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik yang bergerak melalui suatu penghantar, misalnya kawat. Karena adanya perbedaan potensial atau tegangan listrik, arus listrik diukur dalam satuan ampere dan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Arus ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti arus searah DC yang mengalir searah dan arus bolak-balik AC yang berubah arah secara periodik. Pada tahun 1820, sang fisikawan bernama Hans Christian Ørsted memiliki pemikiran bahwa listrik dan magnet memiliki keterkaitan. Ia melakukan percobaan di depan mahasiswanya. Ørsted mengalirkan arus listrik melalui kawat yang diletakkan di dekat jarum kompas. Ia melihat bahwa jarum kompas bergerak ketika arus listrik dialirkan, meskipun tidak ada magnet di dekatnya. Hal ini menginspirasi Ørsted untuk menyelidiki lebih jauh tentang keterkaitan listrik dan magnet. Rumusan masalah. Pertama, apa keterkaitan antara arus listrik dan magnet? Kedua, apa pengaruh kuat arus listrik terhadap kuat medan magnet? Ketiga, apa pengaruh jarak kawat silet terhadap medan magnet? Tujuan percobaan. Pertama, mengetahui pengaruh kuat arus listrik terhadap kuat magnet. Kedua, mengetahui pengaruh jarak kawat silet terhadap kuat medan magnet. Ketiga, mengetahui polaritas arah kutub medan magnet. Dasar teori. Percobaan Ørsted. Percobaan Ørsted adalah eksperimen yang dilakukan oleh fisikawan Denmark, Hans Christian Ørsted, pada tahun 1820 untuk menunjukkan hubungan antara listrik dan magnet. Dalam percobaan ini, Ørsted menemukan bahwa arus listrik yang mengalir melalui kawat dapat menciptakan medan magnet di sekitarnya. Ini terlihat saat jarum kompas yang ditempatkan dekat kawat menyimpang ketika arus dialirkan. Percobaan ini menunjukkan bahwa listrik dan magnet berhubungan, menjadi dasar ilmu elektromagnetisme dan menginspirasi pengembangan teknologi seperti motor listrik dan generator. Hukum Ampere. Hukum Ampere menyatakan bahwa medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik sebanding dengan besarnya arus listrik tersebut dan berbanding terbalik dengan jaraknya, dengan konstanta proporsionalitas yang sama dengan permeabilitas ruang hampa. Dapat dirumuskan dengan μ0 dikali I dibagi 2 πa, di mana μ0 merupakan permeabilitas vakum, yakni 4π dikali 10⁻⁷. Lalu I merupakan kuat arus listrik, dan A merupakan jarak titik ke kawat. Kaidah tangan kanan. Kawat lurus berarus. Kaidah tangan kanan untuk kawat lurus berarus, ibu jari sebagai arah arus listrik, 4 jari melingkar sebagai arah medan magnet. Eksperimen. Alat dan bahan. Siapkan gelas dan air secukupnya, tang pemotong, silet, kawat tembaga yang sudah dipaskan dengan ukuran baterai, baterai ukuran AA atau A2, baterai ukuran D, dan lakban. Pertama, taruh silet di atas air pada gelas, jangan sampai tenggelam. Lalu lekatkan kawat pada baterai ukuran D dan ukuran A2 tepat pada kutub positif dan negatif menggunakan lakban. Ujung silet akan menghadap ke utara dan selatan. Arahkan kutub negatif sejajar dengan arah utara silet dan arahkan kutub positif dengan arah selatan silet, lalu dekatkan kawat tembaga pada silet, maka silet akan menyimpang ke arah kanan atau timur. Lalu, arahkan kutub positif sejajar dengan arah utara silet dan arahkan kutub negatif dengan arah selatan silet. Lalu dekatkan kawat tembaga pada silet, maka silet akan menyimpang ke arah kiri atau barat. Lakukan percobaan yang sama pada baterai ukuran A2.
arah yang dihasilkan akan tetap sama dengan menggunakan baterai ukuran D. Namun, hasil medan magnetnya berbeda. Terlihat jika kita menggunakan baterai A2, pergerakannya lebih lambat dibandingkan menggunakan baterai ukuran D. Analisis data percobaan. Pertama, bahwa semakin besar arus listrik, maka semakin besar pula medan magnet. Hal ini terbukti pada percobaan tadi, bahwa ketika menggunakan baterai D, silet akan menyimpang lebih cepat. Namun, ketika menggunakan baterai A2, silet akan menyimpang lebih lambat. Hal ini sesuai dengan hukum Ampere bahwa medan magnet B sebanding dengan arus listrik I. Lalu yang kedua, bahwa jarak dan medan magnet berbanding terbalik. Hal ini terbukti pada percobaan tadi, bahwa semakin dekat jaraknya, maka semakin besar juga medan magnet yang akan dihasilkannya. Begitu pula sebaliknya, jika jaraknya semakin jauh, maka medan magnet yang dihasilkan akan semakin kecil. Hal ini sesuai dengan hukum Ampere bahwa B, medan magnet, berbanding terbalik dengan A, jarak. Lalu yang terakhir, bahwa pembuktian arah arus mengakibatkan perubahan polaritas medan magnet. Hal ini sesuai dengan kaidah tangan kanan. Penutup. Kesimpulan, dari percobaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pertama, semakin kuat arus listrik, maka semakin kuat medan magnetnya. Kedua, semakin jauh jarak silet, kawat, maka semakin lemah medan magnetnya. Lalu yang terakhir, arah medan magnet dipengaruhi oleh arah listrik berdasarkan kaidah tangan kanan. Nah, sekian penjelasan dan percobaan Oersted pada video kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.